Sekarang perhatikan bukunya masing-masing. Ya. Yang tidak dapat buku cetak, buku paket, bisa mendengarkan dengan seksama. Yang dapat buku, lihat judulnya halaman 52. Ada beberapa orang yang belum dapat buku. Banyak ya. Coba lihat di kelas sebelah. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum ibu membahas lebih lanjut, ya, anak-anak sekalian perlu ketahui apa itu sholat yang mau dihadirkan dalam kehidupan kita. Ya, nah, sebagai umat Islam khususnya kita semua para santri, siswa, ya, harus mengetahui dulu sholat. Selama ini kita sholat, ada tidak yang tidak pernah sholat di zaman ini? Ada tidak yang pernah tidak sholat? Nah, tentu tidak ada. Kenapa? Karena kita memang sudah Muslim, sudah Islam sejak dilahirkan. Nah, sholat ini artinya, ya, jadi sholat artinya terbagi berapa? Terbagi 3, ya. Nah, sholat itu artinya selamat. Selamat. Kemudian zikir, ya, dan sholat artinya doa. Di dalam mengerjakan sholat ini yang kita lakukan, yang membuat kita selamat, yang membuat kita zikir dan berdoa. Tanpa kita sadari ternyata sholat kita ada mengandung keselamatan kita, ya, ada mengandung zikir, ada mengandung doa. Melihat keselamatan di dalam sholat itu kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan jalan yang selamat, ya. Nah, oke, bukunya dibagi sama teman-teman. Kemudian ada zikirnya. Dalam zikir itu ada kita minta kepada Allah, ya, mulai doa kita, ya, diterima amal ibadah kita, dibersihkan diri kita dari segala dosa-dosa sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran. Nah, doa, ada doa, beberapa doa, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu termasuk doa. Ini di dalam sholat. Jadi sholat itu mengandung keselamatan, mengandung zikir dan doa. Jadi kalau kita mau selamat, haruslah kita jalankan sholat, terutama yang 5 waktu. Apa itu yang 5 waktu? Ada yang bisa tahu? Mulai dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, jadi kalau kita rentetannya mulai dari isya, itu akan menjadi tulisannya Islam, ya, yang membawa kita kepada keselamatan, ya. Nah, sholat fardu ini tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, ya, tidak boleh ditinggalkan karena ini merupakan kewajiban. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Maka dia kafir dengan nyata. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir dengan nyata. Orang kafir kalau tidak tobat terus meninggal, tentu dia akan menjadi bahan kayu bakarnya di neraka. Kemudian sholat ini terbagi menjadi 2, ya. Ada namanya sholat wajib. Apalagi ada namanya sholat sunnah. Sholat wajib inilah yang 5 waktu, ya, yang harus wajib dikerjakan. Dan ada yang dibolehkan tidak mengerjakan sholat wajib. Siapa itu? Siapa yang bisa tahu? Coba angkat tangan. Oh
nifas yang habis melahirkan. Kalau uzur masih bisa diingatkan untuk sholat, meskipun tidak sempurna sholatnya. Yang penting niatnya masih sholat. Nanti kita berhenti sholat kalau kita sudah ada di alam kubur. Kita saja mati disolatkan, ya. Nah, ini karena wajibnya sholat, ya. Dan sholat sunnah itu ada beberapa macam sholat sunnah di luar sholat wajib. Siapa yang tahu sholat sunnah? Siapa yang tahu sholat sunnah? Sholat sunnah duha, sholat sunnah lail. Siapa lagi? Sholat tahajud sama sholat lail sama, ya. Sholat istikharah, sholat istisqa, ya. Nah, nanti itu kita akan pelajari pada bab selanjutnya. Nah, cuman Ibu menjelaskan bahwa sholat itu terbagi dua, ada wajib dan ada sunnah. Kemudian dalam sholat itu ada zikir. Nah, dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, sholat dan zikir yang kita akan bahas, ya. Tapi untuk pertemuan sekarang pada pertemuan pertama adalah tentang sholat. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia akan merobohkan agamanya. Siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu, maka dia akan menguatkan agamanya. Contohnya ya nak, kita lihat ini meja yang ada di depan kita. Berapa kakinya? Ada 4. Dengan 4 kakinya, dia kuat untuk ditempati menulis, ya, tidak goyang karena 4 kakinya. Tapi coba kalau kita hilangkan kakinya 1, sambil ke sana. Nah, kapan kita hilangkan kakinya 1, maka kira-kira masih kuat tidak ditempati berpijak untuk menulis? Tidak akan goyang. Sama dengan sholat. Kalau sholat kita tinggalkan sekali saja, maka kita sudah melemahkan agama kita. Ya, kita sendiri yang merobohkan agama kita. Nah, sekali kita tidak sholat karena tidak merasakan ada azabnya, maka keesokan harinya begitu-begitu. Akhirnya lama-lama sudah terbiasa meninggalkan sholat tanpa ada rasa berdosa. Ya, itulah sholat. Kemudian sholat itu dapat menjaga diri kita. Jika kita menjaga sholat yang 5 waktu itu, menjaga diri kita dari perbuatan dosa, perbuatan sia-sia, dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, kalau ada orang yang selalu berbuat keji atau kemungkaran, selalu berbohong, berarti sholatnya belum beres, ya. Nah, karena di dalam dalil menjelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang hafal dalilnya? Inna sholata, siapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran, termasuk perbuatan keji, berbohong, ya. Nah, terus suka bullying temannya, suka mengambil barang temannya, itu perbuatan keji semuanya, ya. Yang namanya kemungkaran, malas mengaji, tidak mau sholat. Nah, itu. Nah, orang yang menjaga sholatnya, anak-anakku sekalian, jika kita menjaga sholat, tentu tidak akan melakukan perbuatan yang jelek dan perbuatan sia-sia, ya. Nah, itu kalau kita menjaga sholat. Karena sholat ini mengajak kita pada keselamatan, ya, mengajak kita pada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita jalankan itu merupakan audiensi kita dengan Allah. Kita selalu bertanya-tanya, saya sembah Allah, tapi kok saya tidak pernah lihat Allah? Nah, kalau mau lihat Allah, kita lakukan sholat. Karena di dalam sholat kita berjumpa langsung dengan Allah, ya. Nah, kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan, ya. Kita yakin dengan kita melakukan sholat, kehadiran Allah itu ada di dekat kita, ya. Kehadiran Allah ada dekat kita. Itu kita harus yakini. Jadi supaya kita
memperbaiki sholat kita, ya. Kemudian selanjutnya bisa dibaca buku paketnya, ya. Ini Ibu jelaskan perincian dari tentang sholat, ya. Pesannya pendiri pondok ini sebelum beliau wafat, dia mengatakan, jaga sholatmu, karena sholatmu akan menata hidupmu ke depan, ya. Tidak ada orang yang suka sholat itu akan sesat, tidak ada, ya. Karena sholat itu menjaga kita dari perbuatan yang tidak begitu, ya. Nah, kalau ada yang bilang, iya aku suka sholat, tapi selalu begini, selalu berbuat maksiat begini, nah, kemungkinan sholatnya bukan lillahi ta'ala, ya. Nah, ada orang sholat karena takut diabsen, contohnya santri, ya. Nah, itu sholat jamaah karena takutnya dapat hukuman, maka dia sholat. Itu berarti tidak ikhlas. Kita menghadirkan sholat itu karena panggilan, kewajiban kita, karena kita ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya. Nah, jadi selanjutnya sholat dengan zikir ini tidak boleh dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Sholat, zikir dan doa tidak bisa dipisahkan. Di dalam sholat ini tercapai semuanya, ya, terdapat semuanya. Nah, kalau kita sholat menghadap kiblat, berarti kita sudah bisa membayangkan kita sudah haji atau umroh, ya, karena kita sudah menghadap kiblat, itu membayangkan diri kita bahwa kita menghadap kiblat, ya. Nah, kemudian yang bisa mengerjakan sholat ini adalah khususnya umat Islam. Jadi ada bahasa, ya, antara sholat dengan sembahyang. Jadi sholat itu khusus untuk umat Islam. Tapi kalau sembahyang itu umum, ya, bisa dilakukan orang di luar sholat, di luar Islam, ya. Nah, jadi kita khusus untuk umat Islam adalah sholat. Jadi kalau sembahyang itu bisa agama Kristen, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Nah, sembahnya itu artinya sembah yang disembah, yang itu berhala. Nah, misalnya kita menyembah patung, sembahnya berarti kita sembah yang patung, ya. Jadi sebaiknya anak-anakku sekalian, khususnya santri-santri ini menyebut kalimat sholat itu harus sholat, jangan sembahnya, ya. Karena ini khusus memang untuk kita umat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, ada yang mau bertanya tentang sholat? Insyaallah nanti pertemuan kedua kita akan bahas tentang zikir, kemudian kita akan bahas kaitan sholat dengan zikir. Jadi bab ini 3 kali pertemuan, ya. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu masalah sholat. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Kenapa kita harus mengerjakan sholat, Bu? Kenapa kita harus mengerjakan sholat? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kita harus mengerjakan sholat? Sholat adalah kewajiban. Terus? Sholat adalah kewajiban. Terus? Siapa lagi bisa jawab yang lebih luas lagi? Nah, karena kalian baru kelas 7, Ibu jelaskan, ya. Kenapa kita harus sholat? Kita sholat ini adalah merupakan kewajiban sebagai muslim. Bentuk ketakwaan kita mentaati perintah Allah, dan salah satu perintah Allah adalah sholat. Maka kita jalankan. Karena Allah menyayangi umat Islam, ya, yang percaya pada Allah, maka kita dianjurkan sholat untuk kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena di dunia orang yang mengerjakan sholat seperti tadi dijelaskan, kita akan terhindar dari perbuatan tidak terpuji, seperti perbuatan apa? Keji dan kemungkaran. Dari perbuatan dosa, perbuatan sia-sia, itu akan kita terhindar jika kita menjaga sholat. Paham semua? Paham. Nah, untuk menjaga diri kita dari perbuatan kemaksiatan, perbuatan keji, ya, dan mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya.
apa bedanya sholat fardu dan sholat sunnah? Apa perbedaan sholat fardu dan sholat sunnah? Kalau sholat fardu adalah wajib, ya, tidak boleh ditinggalkan kecuali yang tadi ada dua, ya, wanita haid dan wanita nifas. Nah, ini wajib dikerjakan. Misalnya kita tertidur sebelum azan duhur, terus tidak ada yang membangunkan waktu duhur, nanti kita terbangun pada asar. Nah, beristighfar dalam hati, lalu bangun untuk sholat, ya. Nah, karena kita termasuk orang yang lupa, tidak ingat, maka kita harus sholat duhur di waktu asar, ya. Yang namanya meninggalkan sholat dengan sengaja sudah masuk waktu, jangan dulu deh, capek kak, mau kak begini dulu, mau kak dulu tidur, kita tinggal tidur, padahal sudah masuk duhur. Nah, begitu asar baru kita sadar. Nah, kita termasuk orang yang lalai, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Apa ancamannya? Faqad kafara jihara, maka kita kafir dengan nyata. Ya, orang kafir kalau tidak tobat terus meninggal, jadi bahan kayu bakarnya di neraka. Mau? Tidak. Kalau tidak mau, maka jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, ya. Nah, kemudian sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan jika dikerjakan dapat pahala. Jika tidak dikerjakan tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, ya. Tapi untuk menambah pahala dari sholat wajib, kita kerjakan sholat sunnah, ada namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang diiringi oleh sholat wajib atau wajib. Oke, baik sesudah maupun sebelum. Seperti tadi contohnya, ya, kalian sudah sholat sunnah sebelum sholat duhur dan sholat sunnah sesudah sholat duhur, ya. Nah, terus sama-sama sholat. Apa perbedaan tadi, ya, sudah dijelaskan. Dan sholat wajib ini harus diawali dengan iqamah jika kita sholat sendiri, ya. Ingat, kalau kita sholat sendiri atau sholat munfarid, maka diawali sholat kita dengan iqamah. Kapan kita tidak iqamah, maka dia sama dengan sholat sunnah. Itu perbedaannya, ya. Nah, kemudian sholat ini, ya, arti dari sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang mana itu takbiratul ihram? Mengangkat tangan bagi kita perempuan, ingat, di bawah kuping kita ini jari jempol dan di atas pundak. Dan modelnya tangannya jangan dimekarkan, ya. Kita perempuan jangan buat rapat begini. Biasa-biasa saja. Kita bayangkan saat kita sujud dengan takbir ini sama modelnya, ya. Dan jari-jari tangan kita ini ujung-ujungnya menghadap kiblat. Jangan begini, ya. Ini jangan gitu, ya. Nah, ini jari-jari kita sudah bisa bayangkan, oh, jari itu sudah menghadap kiblat. Jadi semua anggota tubuh kita ini menghadap kiblat. Jadi angkat tangan, Allahu Akbar, dan mata sudah ada di atas sajadah, ya. Nah, di saat sudah takbiratul ihram, mata tidak boleh kemana-mana. Nah, sejahat-jahat pencuri adalah mencuri di dalam sholat. Yang mana itu mencuri dalam sholat? Bisa kita mencuri dalam sholat? Mengalihkan pandangan, itu namanya pencuri di dalam sholat. Nah, itu nanti mata tak ditusuk, ya. Nah, orang yang selalu melirik-lirik dalam sholatnya, baik itu sholat fardu dan sholat sunnah, ya. Jadi takbiratul ihram beda antara perempuan dengan laki-laki. Kalau perempuan agak halu, ya, agak Allahu Akbar. Nah, kalau laki-laki kan begini, harus kasih keluar tangannya, ya, agar dimekarkan tangannya. Kita perempuan tetap pada posisi yang tenang, ya. Allahu Akbar. Inilah takbiratul ihram yang diawali salat kita, baik salat fardu maupun salat sunnah. Hah? Salat fardu atau salat sunnah? Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini Ibu lihat ada
yang pantun ya. Ada pantun. Ada yang bisa naik bacakan pantunnya, coba siapa bisa? Ada? Tadi? Ada yang bisa bacakan pantun? Mana tadi? Bisa? Iya. Siapa yang coba? Coba nih satu orang baca pantun. Coba gini. Pantun dibaca saja, ya. Tadi ada yang kertas yang ibu kasih. Nanti kat bilang. Mana tadi kertasnya yang ibu kasih? Ada? Itu tidak ada. Nah, ini ada pantun, ya, yang bunyinya begini. Cari barang lama di gudang, mengikat pagar dengan kawat, jadikanlah hidup lebih terang, sholat 5 waktu jangan terlewat. Nah, itu pantun ya, kita bisa mengatakan. Ibu kasih tugas ya, ibu kasih tugas dan bentar ibu ambil ya tugasnya ini. Apa namanya? Kira-kira sudah makan, kumpul sama ibu ya. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini.